Sudah terlihat, Pak. Ya, oke. Jadi kita hari ini akan membahas siklus kompresi uap ya. Jadi ini yang banyak digunakan di mesin pendingin ya. Sebetulnya masih ada sistem absorpsi ya, sistem absorpsi ya kan, dan macam-macam ya. Minggu yang lalu sudah saya jelaskan tentang ini ya. Jadi titik beratnya pada kuliah ini adalah kita akan membahas tentang siklus kompresi uap ya. Jadi siklus kompresi uap paling banyak digunakan untuk mesin pendingin ya. Jadi ini yang banyak sekali ya digunakan ya. Minggu yang lalu sudah kita lihat misalnya untuk ya, di bangunan ada AC split, AC sentral, ada chiller, kemudian untuk mobil, untuk lemari es ya, untuk cold storage dan sebagainya itu lebih banyak digunakan siklus kompresi uap ya, karena memang performance-nya lebih paling bagus ya dibandingkan dengan sistem yang lain ya, performance-nya paling bagus. Nah, paling bagus. Ini tinggi ya performance. Jadi efek pendinginan diperoleh ketika refrigeran evaporasi pada suhu rendah ya. Jadi kalau saya gambarkan begini ya, ini adalah kondensor ya. Kondensor ini adalah kompresor, kemudian ini adalah evaporator ya, evaporator. Anggap ini katup ekspansi ya, katup ekspansi. Ya, jadi dia begini, ya arahnya begini, ya. Ini ada pecah kompresor di sini, ya, pecah kompresor. Kemudian di kondensor panas dibuang, ya, panasnya dibuang. Kemudian di evaporator ini pendinginannya ini di evaporator, ya, di evaporator. Misalnya ini adalah ruang, ya, ruang. Jadi nanti evaporator ini ya, di evaporator itu menyerap panas yang ada di dalam ruangan kemudian dibuang ke luar ya, ini di udara luar. Jadi caranya bagaimana dia menyerap. Jadi di evaporator ini ya, jadi mungkin saya jelaskan dulu bahwa di mesin pendingin ini ya, isinya itu ada refrigeran ya. Refrigeran itu zat pendingin ya. Refrigeran. Ya, refrigeran. Zat refrigeran. Jadi itu adalah zat pendingin ya. Ini adalah zat pendingin ya. Refrigeran ya. Misalnya kalau dulu disebut ini freon itu sebenarnya nama merek ya, nama dagang ya. Yang betul itu adalah ada misalnya 134A, yang Anda pernah dengar ya. Ada R22 ya, R22, ada R290 ya, 290 ya, R410A ya, macam-macam refrigerannya itu ya. Jadi dia pada tekanan ya, tekanan yang ada di dalam evaporator, kemudian pada temperatur kamar ya, temperatur yang lebih rendah dari temperatur kamar mestinya, dia sudah mendidih ya. Ya, jadi temperatur evaporatornya itu lebih rendah dari temperatur ruangan. Terus temperatur ruangan dia sudah mendidih. Jadi kita masih ingat bahwa kalau kita mendidihkan air misalnya, ini kan 1 atmosfer itu ya, ini 1 atmosfer ya, kita mau mendidihkan air berarti kita butuh panas ya, panas ya, misalnya dari kompor dan sebagainya. Jadi pada 1 atmosfer air mendidih pada 100 derajat
Celcius ya, 100 derajat Celcius. Nah, sedangkan refrigeran ini pada tekanan tertentu misalnya R22 ya, R22 itu sekitar berapa ya? 200 enggak ya. R22 itu 70-an ya. Dan BSA-nya sampai 80 ya. Misalnya dianggap 80 ya, 80 PSI ya, 80 PSI itu sekitar 5 atmosfer ya, 5 atmosfer, 80 ya, 5 atmosfer. Kemudian pada temperatur misalnya 10 derajat ya, 10 derajat Celcius, nah dia sudah bisa mendidih. Nah, ketika dia mendidih prosesnya ya, dia mengambil panas dari lingkungan ya, dalam hari ini adalah panas yang misalnya dikeluarkan oleh manusia, oleh lampu dan sebagainya. Kemudian panas ini ya dibawa oleh refrigeran dan dibuang ke luar ya. Nah, ini adalah jadi yang disebut efek pendinginan diperoleh ketika refrigeran evaporasi pada suhu rendah ya. Jadi pada suhu rendah dia berevaporasi. Makanya disebut di sini adalah evaporator ya, evaporator ya, evaporator ya. Sedangkan yang ini disebut kondensor karena proses atau peristiwa yang ada di dalam kondensor itu adalah kondensasi ya, itu kondensor. Kemudian input Simpurawa berbentuk energi mekanik yang dibutuhkan untuk menggerakkan kompresor, oleh karena itu disebut mechanical refrigerant system. Jadi ini ya, yang ini kan ada kompresor ini ya. Jadi tugasnya kompresor di sini ya, tugasnya kompresor itu adalah menaikkan tekanan ya, dari tekanan evaporator ya menjadi tekanan tekanan kondensor ya, artinya di sini pada tekanan ini ya di refrigeran sudah bisa mendidih atau evaporasi, kemudian dia ditekan pada tekanan TK ya, tekanan kondensor ini ya, itu temperatur kondensor ya, kondensor itu lebih besar dari temperatur udara luar ya, temperatur udara luar, sehingga terjadi perpindahan panas ya. Jadi itu yang menyebabkan ya panas itu bisa dibuang keluar ya. Jadi panas yang dibuang keluar itu adalah berasal dari panas yang ada di dalam ruangan dan panas atau energi akibat adanya kompresor ya. Jadi kerja kompresor itu kemudian nanti akan dirubah menjadi panas dan dikeluarkan di kondensor ya, kondensor. Nah, kemudian selain fungsi dari kompresor itu menaikkan tekanan, dia juga mengalirkan refrigeran ya, mengalirkan refrigeran ya. Jadi dia siklusnya tertutup ya, dia digunakan terus. Ini PE dan atau mungkin pada ini keadaan 1 ya, ini keadaan 2, ini keadaan 3 ya, ini keadaan 4 ya. Jadi dia mutar, dia kembali lagi ya, berupa siklus ya. Jadi kompresor itu salah satu fungsinya adalah menaikkan tekanan dari PE ke PK, kemudian atau dari P1 menjadi P2. Sedangkan katup ekspansi ya atau pipa kapiler itu fungsinya adalah untuk menurunkan tekanan dari P3 ke P4 ya, supaya dia bisa kembali lagi P1. Itu maksudnya ya. Ada pertanyaan? Jadi aplikasinya itu dari beberapa watt sampai megawatt. Dasar siklus kompresi uap, ada siklus ekspansi atau siklus Rankine yang terbalik. Kita lihat di sini ya. Jadi kalau kita ini termodinamika ya, kembali ya, atau kita
kembali atau ingat-ingat ilmu dinamika. Ini ya saya ini bisa mungkin ya. Ya. Jadi kalau dari termodinamika, sekali ya. Oke. Jadi dari kita ingat ya mata kuliah termodinamika ini ya sama aja lah. Termodinamika ya termodinamika kita masih ingat ada siklus Carnot ya siklus Carnot ya. Jadi siklus Carnot itu ada dua ya, ada dua ya. Ini siklus daya ya, terus daya yang menghasilkan daya. Ini ada siklus refrigerasi ya, terus refrigerasi ya. Kemudian kalau saya gambar siklus daya itu adalah ya, kalau saya gambar itu ini adalah ya PS diagram, ini PS diagram ya. Kemudian ini adalah seperti ini ya siklus dayanya itu ya 1, 2, 3, 4 ya. Enggak, telepon. Halo? Halo? Ya? Oh, salam, Ji. Ketemu. Nanti jam 2. Ya, ya, ya. Ji, Ji. Ji. Nah, ini taksir budaya itu adalah ini. Ke kemari, ya. Arahnya kemari, ya. Ya. Ini menghasilkan daya. Kalau siklus refrigerasi, itu adalah seperti ini. Ya. Ini adalah 1, 2,
4 ya. Ini T, ini S ya. Kemudian arahnya adalah seperti ini. Ya. Seperti ini. Nah, semua proses ya. Proses ya. Proses ya. 1 ke 2, 2 ke 3, ya. 3 ke 4, ya. 3 ke 4, ya itu 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1, ya. 4, 1, ya. Kembali lagi, ini kan, ya. Ini kan, terus kembali lagi 1. Semuanya itu adalah reversible. Ya. Ini reversible semua. Reversible. Ya. Ini reversible. Ya. Ini juga reversible. Kemudian ini juga reversible. Ya. Kemudian ada tambahan di sini. Ya. Kemudian 1, 2 itu reversible, dan ini reversible semua adiabatik. Ini reversible dan adiabatik. Ya, adiabatik, ya. Ini reversible isotermal. Mana ini ya? Dan ini adalah isotermal. 3, 4 itu reversible. Ya. Ini juga adiabatik, ya. Adiabatik. Ini isotermal. Bilang ya. Dan mungkin baterainya sudah remote. Ya. Nah, ya, ini juga reversible 41, ini isotermal. Isotermal. Ya, isotermal. Nah, kemudian yang reversible adiabatik itu ya, reversible adiabatik itu disebut isentropik ya. Reversible adiabatik dan adiabatik ya. Adiabatik itu disebut
isentropik ya. Ini disebut isentropik. Isentropik ya. Isentropik itu juga biasanya disebut juga entropi konstan ya. S-nya konstan. Konstan ya. Nah, kemudian yang 34 ya, 34 itu juga ya isentropik ya, tapi kemudian nanti akan didekati menjadi isoentalpi. Ya, isoentalpi ya, entalpi ya. Karena konsep yang awal ini adalah kompresor, ini turbin ya. Maaf. Ya, ini kompresor ya. Ini kompresor, ini turbin ya. Karena daya yang dihasilkan itu tidak terlalu besar dan begitu mahal, maka diganti dengan satu ekspansi atau pipa kapiler sehingga pendekatannya bukan isentropik lagi, tapi pendekatannya adalah isoentalpi. Isoentalpi ini nggak tahu kenapa entalpi ya. Jadi nanti kalau kita lihat di sini ya, konsep awal itu adalah ini turbin ya. Jadi adalah siklus Carnot ya, siklus Carnot yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi ini TS diagram ya. Ini TS diagram ya. Ini satu kedua itu adalah isentropik ya. Kemudian 23 isotermal ya. Jadi lihat TC konstan sama, jadi sebut T2 sama dengan T3 ya, makanya dia sebut isotermal ya, T3 isotermal. Kemudian 34 ya, 34 ini kita lihat di sini ya, ini juga kita lihat di sini ya. Entropinya konstan berarti S3 sama dengan S4 ya. Kemudian satu kedua itu juga isentropik berarti S1 sama dengan S2 ya, S2 ya, S2. Terus kemudian kita lihat di sini ya, ini adalah garis tekanan konstan ya, jadi kita lihat di sini ya, ini adalah garis tekanan konstan ini ya, garis tekanan konstan ya, di mana garis tekanan konstan itu adalah PE ya, tadi sudah saya sebutkan. Kemudian ini adalah garis tekanan konstan ya, garis tekanan konstan ya, ini garis tekanan konstan ya, maaf ya, ini tekanannya adalah DC ya, DC ya. Jadi siklusnya itu kalau kita lihat di sini ya, jadinya ini adalah ini ya, satu ya kan, kemudian ini 2, ini kondensasi ya, kondensasi pada temperatur konstan ya pasti ya. Terus kemudian ini adalah siklusnya adalah 3 ya, kemudian dia ke ini ya, ya. Terus kemudian tadi sudah saya jelaskan bahwa sumber panas itu adalah ada di dalam ruangan ya, di dalam ruangan. Anda gambarkan ini ya, kalau AC split itu ya, itu kan begini ya. Jadi panas yang ada di dalam ruangan diambil oleh evaporator ya, sehingga kita lihat di sini ya, ini ya. Terus kemudian ada kompresor ya masuk ya, kompresor masuk itu adalah artinya kompresor itu menaikkan tekanan dan mengalirkan refrigeran, kemudian di kondensor dikeluarkan ya panasnya ini ya, di melting itu keluarkan ya. Jadi
kalau ini adalah 1 ya, 1, ini 2, 3, 4, ini adalah 1, ya, ini 2, ya, ini 3, ini 4, ya. Jelas ya? Jadi di sini TE, ya, TE temperatur evaporasi, ini TC itu temperatur kondensasi, ya. Ya, ya. Nah, kemudian kita akan lihat di sini ya. Jadi ingat bahwa konsep pertama di sini itu ada turbin tadi yang saya sudah jelaskan sebelumnya ya. Ini adalah turbin ya. Ini kompresor. Jadi ini 1, 2-nya itu ada isentropik, 2, 3-nya isotermal, 3 ke 4-nya itu isentropik, 4 1-nya isotermal, tetapi semuanya itu adalah reversible ya, reversible ya, reversible. Ini reversible adiabatik, reversible isotermal, reversible adiabatik, dan reversible isotermal. Nah, berdasarkan hukum termodinamika ya, itu adalah kalau saya ya tambah lagi ini adalah ini sorry. Ya, ini adalah turbin ya. Berarti ini turbin ya, ini turbin. Ini adalah kerja kompresor ya. Ini adalah turbin ya, W turbin ya, W turbin. Kemudian ini adalah QC ya, dalam hal ini QC kecil ya. QC ya. QC ini WT, QC. Terus kemudian ini adalah QE ya, QE. Kemudian kalau saya beri ini ya, ini adalah volumator, ini adalah batas volumator, volume atau terbuka ya, atur. Kemudian ini kan integral dq itu adalah panas ya, bukan panas. Ini kan ini 1 ya, ini kan 1, ini 2, ini 3, ya kan 4 ya.
ini adalah dia integral 1, 2, 3, 4. Jadi perubahan panas dalam satu siklus sama dengan perubahan ya kerja dalam satu siklus. Ya, jadi ini perubahan. Jadi kalau ya, jadi Anda di sini ya membacanya itu adalah perubahan, ya ini perubahan tekanan, ya perubahan panas ya di dalam satu siklus dan perubahan kerja di dalam satu siklus, ya. Nah perubahan panas ini ya perpindahan panas itu adalah Q41, ini kan 4 nih ya. Ini 4, 1, dan Q23 ya. Jadi dia masuk Q41 ya. Ini kan 41 ini. Masuk dikurangi Q23 ini keluar ya. Ini adalah Q41 ya, Q41. Ini Q23. 2/3 ya. Ini kan kemudian sama dengan ya. Ini kerja 34 ya. Jadi 34 itu ya positif ya, positif, kemudian yang ini adalah negatif ya, negatif ya. Sehingga kalau saya lihat keseluruhan di sini adalah PE ya, PE ya toh, min PC itu harus sama dengan ya BT min WC. BT min WC. Ya. BT min WC. Ya. Nah, kemudian kalau dia reversible dan isotermal, tadi saya katakan ya, reversible isotermal, maka kita akan mendapatkan IC ya, atau ini adalah integral TdS. Nah, ini sebetulnya datangnya adalah dari sini ya. Itu kalau kita masih ingat integral ya, integral dS ya kan. dS sama dengan I ya. Dq ya. Dq per T per delta S. dS dQ per T ini dQ. Oh, produksi entropi. Ya. Produksi entropi kalau di termodinamika. Jadi di sini adalah produksi entropi ya. Ini adalah produksi entropi. Produksi entropi. Jadi Anda lihat saja di termodinamika. Jadi kalau dia reversible, saya katakan tadi kan dia reversible. Reversible itu produksi entropinya 0. Ya, produksi entropinya 0, sehingga kita bisa tulis ya delta Q ya, delta Q ya itu sama dengan TdS ya. Ya. TdS ya, TdS. Ini
berlaku untuk dia reversible ya. Jadi Q23 itu adalah min TDS atau TC kali DS-nya konstan kan. Q23 ya. Ini kan T23 ya. Itu integral TDS ya, di mana isotermal dia TC konstan, ini S2 min S1 S3 ya. Kemudian QE sama dengan Q41 integral TDS TE S1 min S4 ya, di mana S1 sama dengan S2 sama dan S3 sama dengan S4. Kemudian COP ya, COP itu adalah coefficient of performance, itu adalah efek refrigerasi dibagi dengan kerja metu ya. Jadi efek refrigerasi ini adalah QE TE S1 min S4 dibagi dengan W neto itu adalah W kompresor dikurangi turbin ya, W turbin. Ya, W turbin, maka COP itu adalah TE per TC min TE ya. Jadi kalau Anda nanti kan S1 min S4 ya. Kemudian S2 min S3 ya. Deltanya itu kan sama ini ya. Ini sama, dia bisa dicoret ya, bisa coret, tinggal TE sama dengan TC min TE ya. COP naik jika TC menurun dan TE naik ya. COP naik jika TC menurun ya, dan TE naik. COP refrigerasi karena sebagai batas untuk mesin refrigerasi yang irreversible ya. Jadi kalau saya ulangi lagi ya, supaya lebih jelas. Saya mau minum sebentar ya. Ya. Ini kita lihat ini ya. Ini kan ini TS ya. TS ya. Kemudian kita punya siklus ya. Siklusnya tetap ini aja ya. Siklusnya ini. Ya. Ini kan 1 ya. Ini 2, ini 3, ini 4 ya. 4. Kemudian kalau saya gambar ya. Dan ya. Ya. Nah. Dan ini adalah TC di sini ya. Ini adalah TC, ini adalah TE ya. Jadi
kita lihat di sini TC untuk T3 dan T2 itu konstan sama TC ya. Jadi kalau kita lihat di gambar ini T2 sama dengan T3 sama dengan TC. Ya kan? Ini T4 sama dengan ya kan? T1 ya kan? Sama dengan TE. Ya. TE. Ya. Terus kemudian kita lihat di sini ya. Bentar, ini ada telepon sebentar ya. Halo, bagaimana? Ya, selamat pagi. Baik-baik, Pak Denny. Gimana? Kafe, oh iya, iya, iya. Oh iya, iya, iya. Oh iya, nanti di anu ya, di tulis anunya apa tempatnya enggak ya, jam berapa dan ini. Oh ya, ya, di mantap tuh, di sama-sama di. Ya, ini berarti S3 sama dengan S4. Ya, S3 sama dengan S4 ya. S4. S2 sama dengan S1. Sama dengan S1. Ya. Nah, kemudian saya hanya ingin ya mengajak Anda untuk mendapat ya interpretasi ya dari proses ini ya. Proses ini apa refrigerasi siklus Carnot ini ya. Ya. Ini berarti dia apa tadi WK ya. WK ini adalah ya K ya. Ini adalah IE ya kan. Ini adalah WT ya. Ini adalah WT ya. WT. Nah, tadi kita sudah ini apa punya persamaan ya keseimbangan energi ya integral Q ya sama dengan integral perubahan perpindahan panas dalam satu siklus sama dengan perubahan terjadi di dalam satu siklus ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya kan ini kan kalau saya lihat ini aja ya IE yang masuk ya ditambah WK ya kompresor itu sama dengan kita ditambah turbin, ya kan? Turbin. Kemudian kita bisa W kompresor, ya, W kompresor dikurangi dengan W turbin itu adalah, ya kan? Kita kurangi dengan IE ya, betul ya? Kita kurangi dengan IE, ya.
Nah, kita tahu bahwa WK ya, ini adalah WK min WT itu adalah W neto. W neto, ya toh? W neto. Nah, COP ya, COP itu kita tahu adalah I E gitu, dibagi dengan W neto, ya kan? W neto, ya. Nah, kemudian kalau kita tahu ya, IE ya, itu tadi sudah kita turunkan, IE itu berarti dia T ya, TE ya, dikali dengan S1 min S4 ya. Kemudian kita ya kan, kita itu sama dengan TC S2 min S3 ya, S2 min S3. Nah, interpretasinya ya, jika itu kan TC ini dikalikan S2 min S3 ya. Jadi S2 min S3 itu adalah ini ya. S2 min S3 itu adalah ini, ya kan? Ini, ya. Ya, yang merah ini. Sedangkan TC itu adalah ini. Ya. Berarti dari yang merah ini, ya, interpretasinya adalah luas ini adalah kita. Ya kan? Kita, ya. Ini adalah kita, yang merah itu adalah kita. Ya. Terus bentar. QE ya, QE itu adalah ini. QE ya, ya. Ini adalah biru ini. Ya. Ini adalah S1 min S4 ya. S1 min S4 ya, S1 min S4. TE itu adalah ini ya. Berarti interpretasi ini adalah ya, interpretasi dari QE itu adalah luas ya, luas daerah ini ya, luas daerah ini ya, luas daerah ini ya. Nah, kemudian kita punya hubungan ini ya, bahwa Kika min QE ya, itu adalah Veneto ya, Veneto. Jadi kan Kika itu seluruh ini dikurangi dengan yang biru, yang merah dikurangi yang biru, maka akan jadi yang hijau ini ya. Nah, yang hijau ini adalah kemudian ya, ini adalah WK ini. Ini adalah WK. Ya, WK. Maka kalau kita kaitkan dengan COP ya, kaitkan dengan COP ya, dikaitkan dengan COP ini kan QE ya. QE dibagi dengan Veneto ya. Jadi QE itu kan yang biru ya. Yang biru itu kan QE ini ya. QE itu adalah yang biru. Ya, ini adalah yang biru. Ya, yang biru. Terus kemudian Veneto itu adalah yang hijau.
Ya, Veneto itu adalah yang hijau. Ya, ini adalah yang hijau. Ya, jadi kalau COP-nya naik, ya, COP-nya naik, coefficient performance-nya naik, berarti yang hijau ini luasnya bertambah, yang bentar ya, supaya dia naik, berarti yang biru ya, maaf yang biru ini bertambah, yang hijau mengecil, ya mengecil, ya. Supaya mengecil adalah CC-nya turun, TE-nya naik, ya TE-nya naik, menurun, maka dia akan mendapatkan ya COP yang besar, ya. Ini adalah istilahnya ini, ya. Ya, gitu. Jelas. Ada pertanyaan? Apa bingung? Apa aja? Oh, tidur semua ya? Halo, masih ada? Saya mendengarkan. Masih, Pak. Iya, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Ada pertanyaan atau paham atau bingung? Halo? Kamu paham? Kok diam semua? Ini Calvin paham nggak? Paham, Pak. Calvin paham. Semara? Iya, Woi, paham, Pak. paham ya? Oke. Kemudian kita siklus refrigerasi Carnot ya. Ini tadi sudah saya jelaskan ya. Sudah saya jelaskan. Jadi tadi COP saya katakan tadi, ya loh. Ini COP, ini adalah garis ya. Ini TE ya, TE, kemudian ini adalah TC. Jadi kalau saya ulangi lagi ya gambarnya ya. Ini T ya, ini S ya. Terus kemudian kalau gambarnya seperti ini ya. Ini TC itu kan di TC di sini, TE di sini ya. Ini TE, ini TC ya. Ini harga COP-nya, coefficient performance itu adalah tadi QE dibagi Veneto ya, V net ya, dibagi dengan Y. Ini adalah garis temperatur kondensor konstan ya, temperatur kondensor konstan. Ini ke sini berarti temperaturnya akan naik ya. Ini konstan ya, anggap aja ini misalnya 35 derajat ya. 35 derajat ya. Konstan 35 derajat. Ini misalnya 40 derajat Celcius ya. Ini 50 derajat Celcius ya. 50 derajat Celcius ya. Misalnya ini mulai dari 5 derajat ya, kemudian 10 derajat ya, 10 derajat sampai misalnya 20 misalnya ya, 25 derajat misalnya ya. Ini. Jadi kalau misalnya TE konstan ya, TE konstan itu ini, kemudian ya bisa TC konstan pada 35 derajat, jadi TC konstan 35 derajat. Kemudian kalau TE-nya naik ya, naik, TE naik itu berarti dia kemari ya, kemari. Itu kan berarti nanti dia akan luas ini kan WT-nya akan mengecil. Sedangkan kalau IE-nya membesar, ya kan, membesar. Berarti dengan temperatur kondensor konstan,
T-nya naik, COP-nya naik ya, betul kan? Ini naik, dia akan naik seperti ini. 40 derajat konstan juga begitu, dia akan naik ya. Dia akan naik ya. Nah, kalau misalnya kita ini kan ya, TE-nya konstan ya, misalnya ini ya, TE-nya kita anggap konstan ya. Kemudian ini kan TE-nya konstan ya, saya anggap misalnya ini ya, ini T, ini S ya. Kemudian evaporatornya kita bikin konstan, ya kan? Evaporatornya kita bikin konstan, tapi kemudian temperatur kondensornya dinaikkan. Temperatur kondensor dinaikkan, berarti ini kan TC ya. Ini kan TC ini ya. TC-nya dinaikkan, misalnya seperti ini, maka akan bertambah ini, ya, bertambah begini, ya. Berarti WT-nya, WNet-nya bertambah, ya, bertambah, tetapi QE-nya konstan, ya, maka dia akan mengecil, ya kan, COP-nya ini dari sini ke sini itu adalah misalnya ini ya, kita lihat, ya, ini kita lihat, ini kan menurun dia, ya, ini kita lihat lagi, ya, ini maka COP-nya menurun, ya, menurun dengan bertambahnya TE, tapi TC-nya konstan, ya. Tapi kalau dengan TE konstan, TC-nya menurun, dia COP-nya akan naik. Ya. Jelas ya? Ada pertanyaan? Ini jam berapa ini? Masih ada. Nah, kita sekarang ke kesulitan siklus refrigerasi Carnot ya. Jadi ini adalah siklus refrigerasi Carnot ya. Proses kompresi 1-2 berada di daerah campuran cair uap titik 1 di daerah ini yang tidak cocok untuk kompresor seperti. Nah, ya, jadi kita lihat di sini. Gambar lagi aja, saya gambar lagi. Ya. Ini ya. Baik ya. Kemudian ini kubah uapnya. Ya. Kubah uapnya, kemudian ini adalah prosesnya adalah seperti ini. Ya. Nah, ini adalah 1, ya, 2, 3, 4, ya. Ini titik 1 itu adalah refrigeran masuk di kompresor. Ya. Refrigeran memasuki kompresor atau di kompresor. Kompresor, ya. Kompresor. Nah, kita tahu bahwa di sini ya itu gas ya. Ini kan fasanya gas, ya.
atau uap ya. Ini daerah superheat ya, daerah super panas ya, super panas ya, panas. Yang di sini adalah cair ya, cair atau subdingin ya. Nah, di daerah ini adalah di daerah campuran ya, di bawah kubah ini adalah daerah campuran. Nah, kita tahu satu ini adalah memasuki kompresor. Berarti di sini masih ada fasa cair ya yang memasuki kompresor. Nah, karena dia masih ada fasa cair ya, ini akan mengakibatkan kompresor cepat rusak ini ya. Ya terjadi erosi ya. Nah, sebaiknya memang satu ini paling tidak dia ada di daerah jenuh ya, di titik jenuh atau dia di daerah super panas ya. Jadi dengan siklus seperti ini sebetulnya dia akan menyebabkan kompresor cepat rusak ya, karena ada droplet cair ya, droplet cair. Nah, ini akan merusak kompresor. Kemudian proses 3-4 tidak akan mulai kerja turbin yang ekonomis ya. Jadi sudah saya katakan ya, karena C dan TE-nya itu kecil ya, jadi efisiensi current-nya kecil sekali ya. Maka proses 3-4 dari fase liquid ke fase campuran, volume jenisnya kecil, kerja turbin yang dilakukan kecil, jadi tidak ekonomis ya, tidak ekonomis ya. Nah, kemudian ini menggunakan ada berapa siklus kering, refrigeran, siklus panas dengan menggunakan 2 kompresor ya. Jadi bagaimana supaya dia tidak basah ada droplet ini, dia menggunakan 2 kompresor ya. Jadi kita lihat di sini ini 1 2 2 3 ya. Jadi kalau saya gambar ini adalah garis tekanan konstan ya, kita lihat sini ini garis tekanan konstan, ini juga ada garis tekanan konstan lagi ya kan, garis tekanan konstan, ini juga ada garis tekanan konstan ya. Dan kompresor itu kan menaikkan tekanan ya. Dalam hal ini PC ya, PC lebih besar dari PI ya, lebih besar dari PE ya. Jadi kemudian dia tadi satunya itu ada di garis jenuh, kemudian dikompresikan secara kering 1 2 ya. Kemudian di sini 2/3-nya dia isotermal ya. Ini kan TS ya. Ini kan TS ya. TS dia isotermal. Jadi tekanan E ke tekanan I ya. Tekanan ini E ini ke tekanan antara tekanan 2 ya. Tekanan 2 ke 3 ya. 3 ke 4 seperti ini. Nah, ini adalah proses siklus kering ya, dari Carnot. Jadi supaya tidak merusak kompresor ya. Jadi proses 1 2 kompresi isentropik ya. Proses 2 3 kompresi isotermal ya. 2 3 kompresi isotermal. Masalah sulit untuk mewujudkan proses isentropik 1 2. Jadi menggunakan 2 kompresor tidak ekonomis. Jadi konsep ini ya, itu yang pertama masalahnya adalah susah untuk mewujudkan ya kerja isentropik, kemudian dengan menggunakan 2 kompresor ini tidak ekonomis. Nah, kemudian kita sampai ke siklus kompresi uap standar ya. Siklus kompresi uap standar itu adalah seperti ini ya. Ini adalah gambar kompresor, kondensor, katup ekspansi dan
evaporator, ya. Jadi standarnya itu adalah dia sini. Jadi satu, ya, satu itu di garis jenuh, ya. Ini saya ulangi ini kan garis uap jenuh, ya. Yang merah ini, ya, merah ini adalah titik kritis, ya. Ini adalah titik kritis, ya. Ini namanya titik kritis. Kritis, ya. Ya. Kemudian yang merah ini adalah garis uap jenuh. Kemudian yang biru ini adalah garis zat jenuh, ya. Jadi kalau ini kan yang merah itu adalah garis, ya, uap jenuh, ya kan. Terus kemudian ini apa, biru, ya, biru, ya, biru itu adalah garis cair jenuh, ya, garis jenuh. Terus titik satunya itu ada di pas di sini, ya, satu di uap jenuh. Kemudian dia dikompreskan secara ini isentropik, ya, isentropik, ya. Kemudian ini dia tadi kan isotermal, ya. Ini dia kondensasi, ya, kondensasinya pada tekanan konstan, kondensasi pada PC atau tekanan konstan, ya. Jadi kita lihat di sini, ya, ini adalah tekanan, ya, ini, ya, ini adalah tekanan di kondensor, ya. Tekanannya konstan ini sebesar PC, tapi temperaturnya berubah, ya. Anda lihat di sini, ya, temperatur ini adalah T2, ya, T2, ini T3. Jadi temperaturnya menurun, tetapi tekanan terjadi pada konstan, ya, tekanan konstan, ya. Kalau siklus Carnot tadi adalah isotermal, ini adalah isobarik, ya. Kemudian di sini kita lihat, ya, untuk siklus konveksi uap standar yang tadi di siklus Carnot kan S2 sama dengan S4, ya. S4, ya. S4. Jadi kita lihat di sini, ya. Ini, ya, kita lihat S3 tidak sama dengan S4. S4 lebih besar dari S3, ya, S3, ya. Tapi kemudian proses 34, ya. Proses 34-nya itu adalah isoentalpi, ya. Proses 34, ya, itu adalah isoentalpi atau H3 sama dengan H4, ya. H3 sama dengan H4, ya. Kemudian proses proses di evaporator, ya. Ini temperaturnya konstan, tekanan konstan juga, ya. Ya, isotermal dan isobarik, ya. Jadi dia hanya menggunakan satu, ya, kompresor yang isentropik. Proses kompresi isotermal diganti oleh proses pada tekanan konstan, tadi sudah saya jelaskan. Proses ekspansi turbin diganti dengan proses ekspansi isoentalpi, di mana ini H3, ya kan, sama dengan H4, ya. Kalau yang tadi kan S3 sama dengan S4, ini sekarang diganti H3 sama dengan H4, ya. Kemudian standar
kompresi uap ya. Jadi standar vapor compression refrigerant system atau VCRS atau SSS. Standar saturated single stage ya. Proses 1-2 kompresi uap ini isotermik penyerapan panas isobalik. Dan siklus Carnot pelepasan panas di proses 2-3 tidak reversibel ya. Karena prosesnya bukan isotermal, proses ini bukan reversibel, proses kompresi isentropik reversibel, proses penyerapan panas isotermal, proses penyerapan panas isotermal ya. COP, VCRS lebih kecil dari COP siklus refrigerasi Carnot ya. Jadi yang reversibel itu hanya di sini ya. Hanya di sini ini ya, di kompresor ini reversibel, di sini tidak reversibel ya. Kemudian ini juga tidak reversibel, di sini reversibel ya. Jadi yang reversibel hanya di proses ini untuk siklus kompresi uap standar ya. Kemudian penilaian efektivitas di VCRS dibandingkan siklus Carnot ya. Jadi ini kita bandingkan. Ya, sebentar saya. Ya, lagi ya. Jadi kita bandingkan sekarang penurunan efek refrigerasi ya. Efek refrigerasi itu adalah ya QE ya. Ya. Ini QE tadi ya. Untuk siklus Carnot itu adalah ya satu aksen, double aksen. Mana ya? Kita lihat 1, 2 double aksen ya. Ini 1, 2, 3, 4 aksen. Ini adalah Carnot. Ini siklus Carnotnya adalah ini. Ya. Ini adalah siklus Carnot ini. Ya. Ini adalah siklus Carnot. Ya kan? Kemudian untuk siklus VCRS ya yang standar sistem itu adalah enggak. Ini 1, 2 ya. 1, 2, 3 ini. Ini adalah ini. Ini adalah VCRS ini. Ini ya. Kemudian ini ya, kemudian ini ya, kemudian ini ya. Ya. Ini VCRS. RS ya kan? Yang biru yang. Nah, kemudian untuk QC Carnot ya QC-nya, QE ya, QE. Carnot itu adalah ini E1, 4 aksen C dan ya. Ini yang ini Carnot ini ya. Ini adalah Carnot. Ya. Ini Carnot. Ya. Kemudian kalau yang VCRS itu adalah ini ya. E1 4 DE ya. E1 ya. E1 4
II, ya. Kita lihat itu. Ya. 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 Jadi hijau, jadi VCRS ini kan, ini VCRS II ya, di VCRS ini. VCRS ya. Sedangkan kalau yang hijau ini ya, ini kan hijau ini ya, ini hijau sampai sini ya, saya ulangi lagi ya. Ini adalah I Karno, IE Karno ya, IE Karno, Karno ya, IE Karno. Jadi bedanya itu adalah ini ya, bedanya. Jadi dia menurun sebesar ini kan ya. Jadi efek refrigerasinya menurun, VCRS itu menurun sebesar itu ya. Nah, ini adalah area A2 ya, A2 ya, kira-kira itu. Jadi ini adalah kerugian atau bedanya antara IE siklus Carnot dan IE VCRS. Jelas ya, ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri ya. Untuk hari ini kita ketemu lagi mungkin minggu depan ya. Lalu? Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, oke. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya izin untuk Selamat pagi, Pak. ya. Mohon maaf, Pak. Tadi saya kendala absen, Pak. Apakah bisa dibantu, Pak? Tadi sudah saya tanya nggak jawab kamu. Barusan datang ya? Enggak, Pak. Udah dari awal, Pak. Dari awal saya udah tanya siapa lagi kok. Siapa namamu? Muhammad Dava Noval, Pak. Muhammad Muhammad Dava Noval. Noval. Muhammad Dava Noval. Naufal, Pak. Berapa? Ini ya. F-nya 2, Pak. Hah? F-nya 2. Davanya F-nya 2, Pak. Oh, ini. Oke ya. Ada lagi enggak? Permisi Pak, saya Ilham Fakri juga mengalami kendala absensi Pak. Ilham. Iya Pak. Ya. Permisi, Pak. Ilham. Saya Permisi Pak, Siapa lagi? saya Dava Pak, Siapa? Dava Pak, Dava Maulana, DAFA. Siapa namanya? Dava Pak, Siapa? Tadi sudah. saya F-nya 1 Pak, DAFA. Nih. Dava Maulana, Ya. iya Pak, iya Pak. Ada lagi? Makasih, Pak. Saya Pak. Saya Dava Hafiz, Pak. Mengalami kendala juga, Pak. F2, Siapa? Pak. Dava Hafiz, Pak. F2. Dava? Dava Hafiz, Pak. Dava? Hafiz, Pak. Safi. Hah? Iya, Pak. Safi. Dava Hafiz, Pak. Iya, Pak, benar. Ya. permisi, Siapa Pak. lagi? Saya Pak. Dianu Satya, Pak. Hah? Dianu Satya, Pak. Pakai Satrio. iya, Pak. SATYA, Pak. Satya, Pak. Iya, enggak pakai R, Pak. SATYA, Pak. Satya, Pak. Nih. Iya, Pak. Benar, Pak. Permisi Siapa Pak. lagi? Pak, saya Dimas Novel. Hah? Hadi, Pak. Raihan Alif Pak. Siapa? Hadi, Pak. Haji. Iya, Pak. Haji gini. Hadi, Pak. Pakai D, Pak. Apa?
Hadi pakai D, Pak. J-nya diganti D, Pak. Haji. Enggak pakai J, Pak. Hadi. Ini. Namamu siapa? Nasrul Hadi, Pak. Hah? Nasrul Hadi. Nasrul Hadi. Ada. Nasrul ya. Oh, Nasrul Hadi. Terus? Reza Pak, di Mas Assalamualaikum Novel. Pak. Hah? Raihan Reza. Ali Pak. Anu aja di WA aja, nanti saya ini kan apa? Kamu di grup anunya. Suaranya nggak jelas. Cepat ya. Pak, Pak izin Ilham Fakri. bertanya, Pak. Hah? Untuk materi PPT yang sebelum pertemuan kemarin sama pertemuan ini apa bisa di-share di grup, Pak? Nanti saya ketemu Chandra nanti. Baik, terima kasih, Pak. Kali-kali ke Chandra. Ilham Fakri sudah ya? Ya. Terus apa? Finder. 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 Lagi, siapa lagi? Dibahas Noval. Noval sudah belum nih? Mas. Belum, Pak, di Mas Novel, Pak. Dimas Noval. Arinda. Ini Raihan. Satria. Satria. Dava Noval sudah ya? Afifah. Janu tadi sudah. Satya. Janu sudah belum. Sudah Pak. Saya. Alif sama Wirza belum. Riza.
Reza Jeffrey. Ini lagi Andi. Sudah semua ya? Halo? Sudah, Pak. Sudah semua ya? Oke. Saya akhiri pertemuan ini, kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima kasih, Pak.